Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ana Fitri Ananda, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Risalah dengan NIM 246202030. Pada kesempatan ini, Ana akan membuat video tugas dari pengantar ilmu hukum syariah. Dalam video ini, Ana akan membahas tentang pernikahan. Apa itu pernikahan dan apa saja pernikahan yang dilarang. Dalam Islam, pernikahan atau nikah dianggap sebagai ibadah dan merupakan cara yang sah untuk menyatukan dua individu dalam hubungan yang diakui oleh agama dan negara. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan. Islam menekankan pentingnya kesetiaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Sekarang kita masuk ke pernikahan yang dilarang. Pernikahan yang dilarang dalam konteks Islam mengacu pada jenis-jenis pernikahan yang tidak sah atau dilarang menurut ajaran agama Islam karena melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa jenis pernikahan yang dianggap terlarang dalam Islam karena bertentangan dengan syariat. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa jenis pernikahan yang terlarang yang sering dibahas dalam konteks hukum Islam. Yang pertama, nikah mut'ah atau pernikahan kontrak. Nikah mut'ah adalah pernikahan sementara yang dilakukan dengan perjanjian tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam pernikahan ini, pasangan suami istri sepakat untuk menikah dengan kontrak yang memuat durasi waktu tertentu dan mahar yang telah disepakati. Adapun larangan nikah mut'ah terdapat pada hadis Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah mut'ah pada saat perang Khaybar dan beliau melarangnya untuk selama-lamanya. Hadis Sahih Muslim 1406. Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit larangan nikah mut'ah, tetapi hukum ini diatur melalui hadis Nabi yang secara tegas mengharamkan praktik tersebut. Yang kedua, nikah muhalil atau pernikahan penghalal. Nikah muhalil adalah pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan kembali seorang wanita yang telah diceraikan oleh suami sebelumnya, di mana pria pertama meminta pria lain menikahi wanita tersebut hanya untuk tujuan supaya wanita itu bisa kembali ke suami pertama. Larangan nikah muhalil terdapat dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menikahi wanita untuk menghalalkan pernikahannya dengan suami pertama dan melaknat orang yang meminta hal itu. Yang ketiga, nikah syigar atau pernikahan tukar atau barter. Nikah syigar adalah pernikahan antara dua pihak di mana setiap pihak menikahkan anak perempuannya kepada pihak lain tanpa mahar atau dengan mahar yang dipertukarkan. Ini termasuk praktik yang bertentangan dengan ketentuan mahar yang sah dalam Islam. Yang keempat, nikah dalam masa iddah. Nikah dalam masa iddah adalah pernikahan yang dilakukan terhadap seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah setelah perceraian atau kematian suaminya. Nikah dalam masa iddah juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 234, dan perempuan-perempuan yang meninggal dunia di antara kalian, jika mereka meninggalkan anak-anak, maka mereka harus menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah selesai masa iddahnya, tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menikahi mereka. Ini menunjukkan bahwa selama masa iddah, wanita tidak boleh menikah dengan pria lain. Masa iddah adalah untuk memastikan kejelasan status kehamilan atau hubungan keturunan. Yang kelima, nikah dengan beda agama. Nikah dengan beda agama yaitu pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim, terutama antara wanita muslim dengan pria non-muslim, dilarang. Nikah beda agama juga dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya wanita yang beriman adalah lebih baik daripada wanita musyrik meskipun dia menyenangkan hatimu.
Yang keenam, nikah inces atau pernikahan dengan kerabat dekat. Nikah inces adalah pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dekat atau kerabat dekat seperti saudara kandung atau orang tua dan anak. Larangan nikah inces termasuk juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 23, diharamkan atas kamu mempernikahi ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, saudara-saudara laki-laki kamu, ibu susu ibu kamu, saudara-saudara perempuan sepersusuan ibu kamu, ibu mertua kamu, anak tiri yang ada dalam pemeliharaan kamu, dan lainnya. Ayat ini menjelaskan hubungan mahram yang tidak boleh dinikahi termasuk ibu, saudara kandung, anak perempuan, dan sebagainya. Itulah pernikahan yang dilarang dalam Islam. Sebenarnya masih banyak lagi pernikahan yang dilarang dalam Islam, tapi itu akan kita bahas di lain waktu. Untuk kali ini, syukron jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.